Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Akhyar Susanto SPD MSI, rekan-rekan Wakasek, Bapak Ibu Guru, serta karyawan serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Marilah yang pertama-tama di pagi hari ini kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT atas beragam nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak ternilai daripada harganya, sehingga Allah Ta'ala sendiri mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau ya hambaku menghitung akan nikmat-nikmatku, nikmat Allah, maka sungguh pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi membalasnya. Maka jauh-jauh daripada kata bisa. Maka yang dikehendaki ini bagaimana kita ini mensikapi nikmat Allah dengan sikap yang benar. Sikapnya bagaimana dikehendaki adalah sikap syukur. Kita meyakini dari hati kita yang paling dalam bahwasanya apa yang kita miliki, apakah harta, kedudukan, kesehatan, kepandaian, segala macam, ini adalah pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dari yang lain. Kemudian yang kedua, syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah, dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur pada Allah atas segala keadaan, karena memang Allah Ta'ala memberikan nikmatnya tidak pernah terputus. Saat terbangun, saat tidur, dimanapun kita berada, kita senantiasa tidak pernah lepas daripada nikmatnya Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita ini mensyukurinya dengan perbuatan. Apa maksudnya? Yaitu kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut, fasilitas-fasilitas tersebut dalam rangka untuk semakin taat, mentaati daripada perintah-perintah Allah, menjauhi daripada larangan-larangannya. Jadi nikmat tersebut, fasilitas tersebut bukan kita gunakan sesuai dengan selera kita, dengan nafsu kita, dengan keinginan-keinginan kita, tapi kita gunakan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Itulah namanya mensyukuri daripada nikmat Allah. Lebih dari itu, hadirin ya, anak-anakku sekalian, para peserta pesantren di bulan Ramadan ini, ya, lebih dari itu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah. Karena dengan nikmat inilah maka manusia ini akan diselamatkan oleh Allah. Manusia akan sukses hidupnya, akan mulia hidupnya, akan bahagia hidupnya, baik di dunia, di alam kubur, sampai nanti di akhirat yang selama-lamanya. Ini garansinya kalau dia punya iman atau beriman kepada Allah. Allah SWT telah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak mengatakan sungguh beruntung orang punya harta, sungguh beruntung orang punya pangkat, sungguh beruntung orang yang perkasa, tidak. Walaupun toh semuanya ini penting, ya, harta penting, kesehatan penting, jabatan penting, tapi ini tidak menjamin kebahagiaannya nanti utamanya di akhirnya Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Jadi apapun kondisi kita,
apakah kaya, apakah miskin, apakah sakit, apakah sehat, yang penting punya iman. Kalau kita kaya nggak punya iman, nanti nasibnya sebagaimana Qarun atau oleh. Segala-galanya dia punya, bahkan kunci-kunci gudangnya saja dibawa dengan orang-orang yang kuat pun tidak mampu, karena saking banyaknya. Kalau dia punya pangkat, nggak punya iman sebagaimana Fir'aun, dia raja, mengaku dirinya sebagai Tuhan, naudzubillah min dzalik. Apa nasibnya di akhir hayatnya? Dia dihinakan oleh Allah, bumi pun tidak mau menerima jasadnya. Maka yang menjadi masalah bukan kaya miskin hidup kita ini, yang menjadi masalah adakah iman dalam hati kita atau tidak. Dan ini bebas, ya, manusia bisa memilih. Jadi mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang hak itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Faman syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau kafir silahkan kafir. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Inilah daripada kasih sayang Allah kepada hambanya, karena ini sangat penting. Maka ini manusia siapapun bisa beriman, tidak pakai syarat-syarat tertentu. Anak-anakku sekalian, ya, peserta pesantren kilat di bulan Ramadan yang saya cintai, kemudian yang berikutnya adalah salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, umatnya yang mencintai beliau, bersolawat padanya, menghidupkan sunnahnya, kemudian meneruskan daripada misi dan perjuangannya, sehingga dengan itu semua nanti insya Allah, ya, di yaumil qiyamah kelak kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren kilat secara daring, ya, insya Allah saya di sini akan menyampaikan materi, yaitu rukun Islam, ya, rukun Islam. Dalam mengawali materi ini, saya akan bacakan sebuah hadis, ya, karena ini materi agama ini tidak bisa dikarang-karang. Ini sudah paketan dari Allah melalui Rasulnya, ya. Jadi ini bukan dikarang-karang semau kita, tidak. Saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shauma Ramadan, rawal Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abi Abdurrahman bin Ibnu Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu yang pertama mengucapkan syahadat, ya tidak ada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat di bulan Ramadan, serta menunaikan haji ke Baitullah. Anak-anakku sekalian, di dalam hadis ini disebutkan Islam dibangun. Jadi ada ulama, ya, beberapa ulama mengibaratkan bahwasanya Islam ini diibaratkan bangunan. Maka namanya bangunan itu terdiri dari beberapa komponen yang menopangnya, ya. Jadi kalau bangunan tidak ada komponen-komponennya, nggak bisa disebut dengan bangunan. Maka bangunan ini akan sempurna apabila komponennya bagus, berkualitas, dan sempurna juga. Maka apa komponen daripada agama Islam ini, anak-anak sekalian? Komponen yang pertama ada namanya syahadat, ya. Kalau ini diistilahkan bangunan, maka syahadat ini merupakan pondasi. Namanya pondasi itu berada di bawah tanah, tidak kelihatan, tapi ini sangat vital atau sangat penting terhadap kekuatan, kekokohan sebuah bangunan. Kalau tidak ada pondasinya, ini kekuatan bangunan akan menjadi lemah, ya. Dindingnya bagus, ya, kemudian temboknya bagus, atapnya bagus, tapi kalau nggak ada pondasinya mesti akan runtuh. Maka pondasi daripada agama ini yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Artinya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah, untuk diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah. Jadi ini terucap di mulut, diyakini di hati, dan nanti dipraktekkan dalam pengamalan sehari-hari. Jadi inilah yang membentuk namanya keyakinan, yang membentuk namanya keimanan. Jadi pintu daripada agama Islam ini adalah kalimat syahadat. Inilah fondasi. Kalau keimanannya kuat, ya, keimanannya kokoh, maka apapun aksesoris bangunan tersebut ini tidak menjadi masalah. Maka keimanan ini ada orang mengibaratkan, ya, keimanan kuat dan tidaknya itu seperti arus listrik. Namanya arus listrik itu nggak nampak, tapi nanti nampak ini arusnya lemah atau tidak ketika sudah dipasang daripada perangkat elektronik seperti lampu-lampu. Kalau lampunya terang, ya, kemudian alat listrik yang lain itu berjalan dengan baik, ini berarti arusnya kuat. Tapi kalau lampunya istilahnya kedip-kedip, ya, samar, kemudian soundnya juga meliru-meliru, perangkat elektronik yang lain juga sama, ini menunjukkan arus listriknya bermasalah. Nah, begitu pula dengan keimanan seseorang. Kalau keimanannya kuat, kokoh, tebal, maka nanti terbukti kepada amalan-amalan sehari-hari, utamanya amalan yang wajib yang nanti kita terangkan berikutnya. Pengaruh pada sholatnya, baca Al-Qur'annya, puasanya, infaknya, zakatnya, sampai nanti sampai pada haji. Kalau keimanannya kuat, maka sholatnya pasti kuat, pasti khusyuk. Ya, orangnya juga tidak cetil atau util, dia akan bersedekah. Ya, dia akan mudah membantu orang, menolong orang. Dia berkata yang menggunakan aturan. Tidak yang penting calcul, ya, munamuni, miso, dan seterusnya, tidak. Tapi dia akan berkata dengan perkataan yang terukur, yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau keimanannya lemah, ya, sebagaimana arus listrik tadi, arusnya lemah, maka yang lain jadi susah. Begitu pula dengan keimanan seorang kalau lemah, walaupun dia nampakkan dari hati-hati, maka amal-amal agama itu menjadi beban. Ya, sholat itu tidak suka, apalagi puasa yang berat seperti ini. Abot, ya, sudah SMK kelas 10, 11, 12 kok ora poso. Ini kan aneh, kok mengaku dirinya sebagai orang Islam tapi tidak puasa, tapi kalau mau mati, ya, minta surga kepada Allah. Nah, ini nggak bisa, ini jalurnya mana, nggak ada jalurnya seperti ini, ya. Kalau dia mau minta surga, ya taat, ya, taat menjalani perintah Allah dengan sukacita, ya, bukan dengan duka cita. Ini yang pertama, yaitu namanya pondasinya adalah kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, yang kedua adalah pondasi bangunan tersebut adalah namanya sholat. Ya. Jadi setelah bangunan tersebut ada pondasinya, maka tahap berikutnya ada namanya tiang. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW, namanya sholat disebut dengan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Maka bangunan sehebat apapun kalau tidak ada tiangnya pun tidak bisa berdiri. Saya bacakan beberapa ayat Al-Quran yang mendasari tentang wajibnya kita melaksanakan sholat. Yang pertama surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu
tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat berikutnya, Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiyahum la bai'un fihi wa la khilal. Ya, artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaknya mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Ini dua buah ayat. Kemudian akan diperkuat dengan beberapa hadisnya Rasulullah SAW. Saya bacakan dua. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatul maktubah fa in atammaha wa illa qila unduru hal laku min tataw fa in kana tataw akmidal faridah min tatawatin thumma yaf'alu bisairihi akmal al-mafrudatu misdalik al-khamsah. Dalam redaksi lain hadisnya berbunyi awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salah fa in salukat sa'il amalihi fa in fasadat sa'il amalihi. Jadi anak sekalian, terjemahan bebasnya bahwa sholat itu nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba, ya, dari seorang hamba itu sholatnya sebelum amal-amal yang lain. Maka sholat ini bagaimana sholat kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala? Maka para ulama menganjurkan, ya, yang pertama sholat dengan khusyuk wal khudu'. Khusyuk itu artinya apa? Khusyuk itu konsentrasi hati, hatinya ada tenang, ya, ada ketenangan, ada rasa khauf, ada rasa takut, hadir keagungan Allah, dan tawaduk, tenang fisiknya. Jadi maaf, sholatnya tidak tergesa-gesa. Ya, di bulan Ramadan ini kan viral, ya, lewat WhatsApp atau yang lain-lain atau YouTube, bagaimana sholat 23 rakaat ditempuh tidak lebih dari 10 menit. Itu dengan setengah jam lebih cepat sholatnya. Ini bukan kebanggaan, ini kita prihatin. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Shollu ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kanjeng Nabi kalau sholat itu ada penuh tumakninah, tenang, tidak gusah-gusuh. Bahkan bagaimana beliau sampai mengancam, ya, dikatakan seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Jadi pencuri dalam sholat, pencuri aja sudah buruk, ini ada yang lebih buruk lagi. Karena apa? Di dalam sholat tidak disempurnakan rukuk sujudnya, itu makna nggak ada. Maka kita jangan mempraktekkan hal demikian ini. Kemudian sholat bagaimana kedudukannya di dalam Islam ini? Rasulullah SAW menghentikan baina rojuli wa baina syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi sholat ini menjadi pembeda, ya, pembeda secara dohir antara orang musyrik, orang kafir dan orang Islam. Jadi praktisnya kalau orang itu nggak mau sholat berarti dia ini bukan Islam secara praktis. Maka saya menghimbau pada anakku sekalian, mumpung di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya mari kita ramekan masjid kita, ya. Jangan sampai ngaku orang Islam jaluri swarga, tapi kon sholat ra gelem, kon poso ora gelem. Ini nanti surgane keliru. Tidak di Jannatul Firdaus, tapi mungkin tempat yang lain. Karena tidak mungkin tidak memenuhi daripada yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini masalah sholat. Jadi sholat yang diwajibkan oleh Allah hanya 5 saja. Karena pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu harusnya 50. Tapi karena usulan masukan dari nabi-nabi yang lain, wahai Muhammad, umatmu nggak kuat, minta keringanan pada Allah, akhirnya diringankan sampai hanya 5 kali saja. Kalau kita bayangkan coba, kalau kita sholat 50 kali sehari, kita nanti nggak sempat mandi, nggak sempat sekolah, nggak sempat macam-macam. Tapi atas kasih sayang Allah dikurangi dari 50 hanya menjadi 5 kali saja. Kadang ini aja masih dinde, masih dikasih alasan sing awake kesel lah, sing sibuk lah, ya, sing macam-macam. Tapi kalau sebenarnya ada keniatan, yang alasan itu bisa hilang. Tapi kalau tidak ada keniatan, nggak ada kemauan, ya akhirnya 1000 alasan datang. Dengar adzan harusnya terima kasih, bersyukur pada Allah. Enak orang tahu, adzan berpeki kuping, orang turun, ganggu dan seterusnya. Nah, untuk bilang medali. Saya harapkan anak-anak tidak berlaku seperti itu. Ini sholat. Jadi sholatnya adalah duhur, asyar, maghrib,
isya, subuh. Ya, jangan sampai orang Islam menyebut sholatnya rak mudah. Nah, ya. Dan sekarang waktu-waktu sudah, alhamdulillah kita bersyukur di tempat kita ini hampir setiap kampung ini ada musola, ada masjid, dan mesti ada adanya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, komponen bangunan yang ketiga dalam Islam ini adalah namanya zakat. Zakat ini diibaratkan adalah ventilasi, sirkulasi udara. Ya, bangunan apa orang enak sirkulasi udaranya, ya itu mau sing jero ira kerasan, sumuhen, sumpakan, ya bekah-beko dan seterusnya. Nah zakat ini ini adalah mengeluarkan sebagian harta kita. Jadi zakatnya ada dua, ya ada zakat mal yang nisabnya tiap tahun, dan juga zakat fitri itu dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah puasa sebagai penyempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan, sebagai kafaroh terhadap kekurangan-kekurangan dalam kita menjalankan ibadah puasa. Yang kedua adalah zakat mal, yang mungkin yang berdagang, ya yang berdagang atau yang lain-lain yang punya emas dan seterusnya, masing-masing ada kadar atau ada nisabnya. Beberapa daripada dalil ataupun dasarnya saya bacakan dua ayat. Yang pertama yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, dan yang kedua adalah surat At-Taubah surat yang 9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian berikutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Jadi ini dua ayat saja, saya kira tidak banyak-banyak nanti karena waktunya nggak mencukupi. Jadi anak-anak sekalian, zakat ini adalah fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa kita dari kekikiran dan membersihkan daripada harta kita. Karena harta yang kita terima dari Allah bukan sepenuhnya milik kita. Allah sudah Maha baik, berbagai macam rezeki yang diberikan kepada kita. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Maka Allah ingin hamba-hambanya yang dilebihkan hartanya itu mau berbuat baik kepada yang lain. Ada rasa simpati, ada empati, ada tetangganya yang kekurangan dan seterusnya. Jangan sampai mereka datang ke tempat kita, tapi kita datang ke tempat mereka. Ya, jangan sampai kita mungkin mengadakan pesta pernikahan 3 hari 3 malam nggak selesai, tapi sebelah tetangga kita sakit nggak bisa mengobatkan, lapar yang tidak ada makanan. Ini nanti kita akan dilaknat oleh Allah SWT. Maka Islam itu kepedulian ini perlu. Maka zakat ini ibaratnya ini adalah sebagai ventilasi udara, sirkulasi udara supaya sehat. Maka sebenarnya kalau orang-orang yang kaya, para agniya ini menunaikan haknya, hartanya melalui infak, zakat, dan sedekah yang lainnya, maka ini tidak ada orang fakir miskin yang terlantar harus minta ke sana kemari. Karena apa? Mereka akan tersantuni oleh orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, yaitu apa? Kelebihan harta. Kemudian anak-anakku sekalian, poin berikutnya, komponen bangunan Islam yang berikutnya adalah siam, yaitu bulan yang dimaksud adalah siam Ramadan, yaitu puasa wajib. Jadi puasa wajibnya hanya 1 bulan saja di antara 12 bulan yang diberikan oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau orang mengatakan kita dunia akhirat itu harus seimbang, itu mestinya ya nek setahun iki nek 12 bulan, ya 12 bulan, ini posone ya kudu 6 bulan. Tapi Allah Maha kasih sayang. Allah tidak membebani hambanya cuma takut. Posone mong sebulan saja. Di antara 360 hari ini puasa kita hanya 29 rata-ratanya. Maka tolong ya kita jangan ada alasan. Ya, macam-macam nggak ada istilahnya gara-gara puasa wong do mati nggak ada. Karena justru dengan puasa itu malah menyehatkan. Ada ungkapan sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Orang anak posolah agar kamu mati, nggak ada.
Jadi perintah Allah ini kalau dijalankan sepenuh keyakinan, sepenuh hati, itu membawa manfaat yang luar biasa. Maka anak sekalian, dasar daripada pelaksanaan ibadah bulan Ramadan, ibadah puasa ini adalah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kalian kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi anak-anakku sekalian, jadi puasa ini bukan hanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Umat-umat sebelumnya juga puasa. Dan sekali lagi, puasa ini hakikatnya nanti kebaikannya kepada kita sendiri. Kepada kita, bukan kepada yang lain-lain. Maka puasa yang 1 bulan ini anak sekalian, ini nanti targetnya adalah takwa. Ya, kalau puasa sendiri itu didefinisikan ya dengan namanya imsak. Ya, namanya imsak itu artinya menahan. Ya, menahan. Maka di tempat kita ya, kalau mau sahur ada kata-kata imsak. Imsak itu artinya tahan. Ya, artinya mulai menahan. Menahan terhadap apa? Hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum sengaja, ya. Kemudian muntah-muntah sengaja, yang sudah punya suami istri, kumpul suami istri di siang hari. Ini yang membatalkan puasa secara pokok. Tapi puasa kita bukan seperti itu saja. Itu ya otomatis kita laksanakan. Tapi sebenarnya yang dituju itu adalah semua anggota badan kita puasa. Mata kita puasa. Puasanya mata gimana? Tidak melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Mulut kita puasa. Apa maksudnya? Mulut kita menahan diri dari mengatakan hal-hal yang mendatangkan dosa, seperti berdusta, ghibah, fitnah. Ini mendatangkan dosa. Sehingga karena ucapan-ucapan yang buruk inilah sampai Rasulullah SAW ya dalam hadisnya beliau bersabda yang artinya artinya Allah tidak butuh bagi orang-orang yang puasa ya, tapi tidak bisa meninggalkan pembicaraan dusta. Nah, ini. Maka tolong dalam puasa ini kita jaga etikanya ya. Jadi ya poso fisik utamanya tadi, tidak makan, minum, muntah dengan sengaja, kumpul suami istri. Tapi lebih dari itu puasa mata, puasa telinga, puasa hati dan pikir. Semuanya memikirkan keagungan Allah, memikirkan hal yang baik-baik. Ini yang puasa. Dan waktunya itu sebentar. Hanya 29 sampai 30 hari dalam waktu setahun dari 360 hari. Nanti hasilnya, anak sekalian, ini nanti kita bawa di luar puasa menjiwai 11 bulan yang berikutnya. Artinya apa? Kalau di dalam puasa kita mampu menahan hal-hal yang halal saja bisa. Ya, ini makanan saya sendiri, minuman saya sendiri, itu kita bisa menahannya. Maka nanti di luar puasa, maka yang tidak milik kita, mestinya lebih bisa lagi. Dan apa jaminannya orang yang mampu menahan nafsunya, ya, dari kemaksiatan, dari pelanggaran-pelanggaran, maka nanti balasannya adalah jannah atau surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang takut akan makom keagungan Tuhannya, yakni Allah SWT, kemudian orang ini wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya ini ditahan jangan sampai melakukan hal-hal yang maksiat, pelanggaran-pelanggaran. Maka fa'inal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Surga itu anak sekalian adalah tempat di mana segala kenikmatan diberikan oleh Allah. Itulah cita-cita hidup kita akan masuk surga. Kita di dunia inginnya sehat terus, tapi suatu ketika kita pasti sakit. Ya, tidak ada orang hidup terus, tidak ada orang hidup sehat terus, tidak ada. Mesti mengalami sakit di dunia ini. Itu kita nggak akan alami, mesti sakit di dunia. Kita di dunia inginnya mudah terus, tapi nggak bisa. Kita di dunia pasti tua, yang sekarang ya mungkin saya dulu 20 tahun yang lalu mungkin seusia anak-anak. Tapi nanti anak-anak ya sekarang mungkin usia 16, 17, tambah 20 tahun lagi mungkin seusia seperti saya ini. Nanti tambah 10 lagi lebih tua lagi dan setelah mati. Nah, kita di dunia maunya hidup terus, tapi diputus oleh Allah dengan namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Maka anak sekalian, semua keinginan kita ingin hidup terus, muda terus, ya terus, nggak bisa tercapai kecuali hanya di surga. Maka di surga itulah diumumkan
terhadap penduduk surga. Besok kalian akan hidup terus, tidak akan pernah mati. Kalian sehat terus, tidak akan pernah sakit. Kalian muda terus, tidak akan pernah tua. Jadi tidak ada pantangannya. Lebih dari itu Allah Ta'ala ketika berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya apa saja yang diminta, apa saja yang diinginkan, hawa nafsunya itu diberikan oleh Allah semuanya. Maka syaratnya apa? Menahan nafsu, hawa nafsu disalurkan dalam ketaatan. Kemudian anakku sekalian, ya, yang terakhir, bangunan yang terakhir, jadi puasa nanti tadi adalah sebagai perisai, sebagai pagar, yakni aman daripada melaksanakan kemaksiatan. Kemudian anak sekalian yang terakhir adalah ibadah haji. Ini diibaratkan adalah sebagai atapnya, ya, penyempurna daripada bangunan. Ini akan ngayomi, yang di bawahnya itu akan terayomi semuanya. Maka kalau orang itu sudah menunaikan ibadah haji, ini sifat-sifat kebaikannya harus bertambah. Dia mesti lebih dermawan, dia lebih santun, ya. Karena haji ini dikatakan haji yang diterima oleh Allah adalah haji yang mabrur. Mabrur artinya baik, ya, bukan mardud. Kalau mardud artinya tertolak. Maka kita umat Islam kita niatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang kaya, ya, sehat awake, onek duwite, nggak ada niat, ya, dan dia nggak mau daftar untuk mau melaksanakan ibadah haji, maka ancamannya nanti dia matinya itu bisa dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, bisa mati dalam keadaan tidak Islam. Karena apa? Kalau sampai dia tidak ada niatan melaksanakan, tidak ada wujud nyatanya, berarti dia itu apa? Menolak daripada syariat agama Islam. Maka dalam sebuah ayat kami bacakan ayatnya, ini surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Pendek saja. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Karena gengsi aku suka patutnya haji, tidak, tapi karena lillah dan filah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena haji yang mabrur ini oleh Allah Ta'ala balasannya adalah surga. Al-hajru mabrurun laisa lahu jazaa'un illa jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka anak sekalian, masih muda, ya, di tempat kita, di negara kita ini antrinya panjang. Jadi mulai dari sekarang kita jangan melihat kantong, aku masih pelajari Pak, yang kita tanamkan niat dulu, ya. Kita tanamkan niat dulu, ya. Kemudian kalau anak-anak mau, ya, kita nabung. Ya, kita nabung. Kalau kita nabung yang lain bisa, masa nabung untuk perintah Allah nggak bisa. Kalau itu sungguh-sungguh, saya yakin, ya, saya yakin nanti anak-anak semuanya akan bisa berangkat ziarah ke Madinatul Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang disucikan oleh Allah. Ya, pasti bisanya. Dan sebagaimana, maaf, bukan karena apa-apa, ya, sebagaimana pengalaman kami sendiri. Niat, kemudian apa? Nabung. Karena yang kaya itu Allah, bukan kita. Kantong kita kecil, isinya paling berapa rupiah. Tapi khazanah Allah, kantongnya Allah ini tak terbatas. Maka anak sekalian, sangka hambanya kepada Allah itulah ketentuan Allah. Jadi kalau kita menyangka Allah kaya, kuasa, ya kuasanya akan diberikan pada kita. Tapi kalau kita sudah membatasi apa bisa, ya sudah. Karena apa? Allah itu menurut sangkaan hambanya. Jadi sangkaan hambanya itu bagaimana? Itulah yang akan berlaku pada diri kita. Maka kita timbulkan husnudzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja anak-anakku sekalian untuk pesantren kita, pesantren kilat hari ini. Sekali lagi apa yang saya sampaikan itu masih secara global, secara umum. Kita ulangi lagi bahwasanya Islam itu diibaratkan bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang, tembok, kemudian pagar dan atapnya. Jadi pondasinya adalah syahadat keimanan, tiangnya adalah sholat, kemudian ventilasinya adalah zakat, kemudian pagarnya adalah puasa, serta atapnya adalah ibadah haji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah dan Rasulnya, ada salah dan khilaf dari kami secara pribadi, mohon dimaafkan, diikhlaskan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.